Apakah saham-saham ini akan berpotensi begar? Mari kita lihat. Yo, semuanya welcome back again with me Iqbal Hanur. Kali ini seperti biasa saya ngerubah reschedule yang sebelumnya itu di awal minggu, kita berpindah di hari Jumat. Close sesi kedua ya di ISG. Yang mana kita itu menganalisa saham berdasarkan voting yang berada teman-teman di grup Trade with Iqbal. Di mana ketika kita lihat ini ya di jam 16 waktu 31 atau mau jam 5 sore hari waktu Indonesia Barat, sini saya close dengan hasil voting itu terbanyak di saham Bumi dan di saham WIRG. So, jadi langsung kita analisa bagaimana pergerakan saham Bumi dan WIRG ke depannya. Apakah ini berpotensi begar atau tidak? Mari kita analisa bersama. Tapi sebelum itu, tentunya kita harus melihat dulu bagaimana pergerakan IHSG di hari Jumat ini yang ditutup menguat sebesar 0,59%. Kalau kita lihat di sini ya, saya refresh dulu. Nah, kalau kita lihat di sini ini belum full kali ya datanya. Di mana ada asing masuk sebesar 324 miliar ya. Walaupun kita lihat transaksi untuk di hari ini masih kebanyakan didominasi oleh domestik. Ya, seandainya domestik ini lemah ya tetap saja ini bakalan bisa mengalami kenaikan karena forex-nya ini ada pembelian sebesar 3 triliun ya. Penjualan itu di 2,92 triliun. Lalu sebenarnya ya beruntung nih ISG kita mengalami kenaikan hari ini. Karena kenapa? Kalau kita lihat dari data US ya, kita bisa lihat di sini untuk S&P 500 di Eropa juga nih ya, di seperti FAST D40 sama Nikkei Jepang itu juga mengalami mereka kenaikannya. Karena kenapa? Ya, hasil dari data klaim pengangguran kemarin yang itu mendukung untuk kenaikan pasar market ekuitas di mana data pengangguran kemarin ternyata masih lemah, bukan ada peningkatan yang artinya ekspektasi pasar itu untuk mendukung kenaikan ekspektasi pasar itu untuk pemangkasan suku bunga itu jauh lebih besar. That's why kenapa kalau kita lihat di market Bitcoin kemarin juga udah mulai kembali kenaikannya ya. Kita lihat dari secara 4 jam ya, kita lihat di hari Kamis ini jam sekitar ini 19 malam ini juga ada mulai ada rally walaupun udah ngebikin base lagi gitu. Nah, walaupun dari secara gold ini juga udah mulai bikin base kembali setelah dia mengalami all time high di 3.895. Yang mana kalau teman-teman sudah lama nge-follow Instagram saya, pasti udah tahu bahwa di akhir tahun di bulan Maret kemarin saya udah nge-aware bahwa harga emas dunia itu bakal ke 3.800 per troy. Ini data yang udah lama sekali saya bikin nih. Teman-teman bisa cek di YouTube-nya saya dulu nih ya. Ini bagian video, ini banyak banget di bawah. Saya memprediksi harga emas bakalan ke 3.800 dan ini beneran terbukti teman-teman ya. Nah, di sini saya bilang kemarin all time high itu di sini. Nah, oke. Itu untuk di harga emas akhirnya terbukti lah ya. Ini dari waktu masih base-nya itu masih di sini ya. Di bulan Juli juga saya ada aware. Kemarin juga waktu dia udah nyampe di peak-nya di sini, di April juga saya udah aware bahwa ini bakalan ke 3.800 dan sudah tercapailah sudah tujuannya saya di tanggal 29 September kemarin. Oke, kita lanjut untuk pergerakan ISG-nya dulu lah ya. Nah, untuk ISG-nya sendiri ya teman-teman ya, kalau kita bisa melihat ya bahwa di sini ISG kita kan lagi ngebentuk dia punya sedikit rejection. Terus kalau kita lihat di sini juga dia mempunyai pola ascending. Yang mana ini kita harap ada sebuah momentum yang tepat untuk data US malam ini. Misalnya itu NFP-nya ternyata sedikit drop di bawah ekspektasi, yaitu bakal nggak bisa ngebikin market kita itu jadi lebih kembali mengalami kenaikannya. Nah, kenapa seperti itu? Karena kita butuh juga flow asing untuk mendorong ISG ini lebih kencang naiknya teman-teman. Ya, nah nih, misal kalau data NFP malam ini drop, ya, ini bisa mengacu untuk ISG kita bisa lebih menembus dia punya area resisten, lalu melanjutkan kenaikannya lagi. Cuman
kalau ternyata data NFP-nya ini bagus untuk dolar dan market dari Amerika nanti udah mulai jatuh terkoreksi, ya IHSG kita bisa dulu untuk terkoreksi dulu sampai ke bawah ini ya. Nah, dia bikin base ini, baru dia kembali kotak. Nah, itu untuk versi B-nya ya. Nah, ini untuk versi keduanya IHSG kita di minggu depan. Nah, oke, itu untuk IHSG. Lalu bagaimana dengan kondisi saham Bumi dan WRG? Tentunya kalau kita lihat hari ini di saham Bumi ya. Nah, hari ini Bumi itu mengalami terkoreksi 1,22%. Dan kalau kita lihat dari transaksi asing, di sini belum ada data inflow atau outflow-nya, yang artinya bisa jadi kalau kita lihat dari kemarin Kamis sama Jumat itu asingnya udah mulai perlahan mulai taking profit karena harganya itu juga udah mulai terlalu tinggi. Nah, untuk di saham Bumi kita bisa lihat di sini ya. Nah, ntar ya teman-teman ya. Oke. Nah, untuk di saham Bumi, saya udah nge-aware teman-teman dari awal September, Agustus bahwa nih, apalagi kemarin yang udah nonton TikTok-nya saya, Reels IG-nya saya juga ya. Nah, kita bisa buka di sini ya. Saham Bumi itu udah lama saya proyeksi itu bakal dia bisa kembali nembak ke atas. Karena waktu itu ada request, "Bang, bagaimana pergerakan saham Bumi, Bang?" Nah, ini di sini yang di Reels IG ya, saham Bumi dong. Terus juga yang di TikTok-nya saya, di short YouTube-nya juga saya udah bilang nih. Mana nih ya saham Bumi? Ah, ini. Yang 8.000 views ini. Ya. Jadi gambar proyeksinya tuh masih sama seperti ini, teman-teman. Dan akhirnya langsung nembak, hanya dalam waktu 3 hari dia langsung ngebentuk dia punya God Candle yang kenaikannya kalau dihitung waktu itu sampai berapa persen ya? Nah, ini sampai 23%. Nah, jadi Bang, gimana nih Bang kalau ada kondisinya kayak gini? Apakah kami masih bisa entry buat masuk atau enggak? Nah, sebenarnya kayak gini teman-teman. Kalau kita bikin ya area key levelnya ya, ini kita bisa lihat apakah saham Bumi ini bisa kembali ini turun. Saya rasa kalau pengen memang entry kembali, teman-teman masih bisa menunggu di area di bawah ini atau di sini. Nah, tergantung flow-nya itu seperti apa. Kalau kita lihat secara candle grafik weekly sekalipun, ya, nih, saya coba kita tarik ya. Nah, sebenarnya ini ya, untuk di saham Bumi dia itu masih berusaha dia bagaimana dia bisa kembali ke harga 176-nya di sini ya. Lalu kemana? Di sini. Dan di sini teman-teman. Kita hapus dulu. Nah, itu untuk saham Bumi ya. Nah, apakah saham Bumi dia bakalan ngasih nafas dulu untuk dia melakukan penurunannya? Seperti ini. Ya, bikin base dulu. Baru dia ngelanjutin kenaikannya. Bisa. Tapi apakah dia bisa melanjutkan penurunannya kembali dia ke bawah? Seperti ini. Bisa juga teman-teman. Ya, bikin base kembali agak lama. Baru dia kembali melakukan kenaikannya ke sini. Bisa juga. Cara mengetahuinya apakah dia melakukan skema A yang ini menuju harga 178 atau turun dulu baru dia rebound mantul. Caranya simple, sederhana. Kita lihat flow nanti close di hari Jumat ini seperti apa ya. Kalau buangannya itu dikit atau ada akumulasi berarti ini skema A berhasil. Tapi kalau ternyata di hari Jumat skema buangan besar, data NFP-nya itu ternyata sangat menguat untuk USD dan saham-saham yang ada di Amerika itu udah juga mulai jatuh ya. Jadi minggu depan bisa dipastikan saham Bumi asing itu udah mulai taking profit besar-besaran karena
saya lihat di saham Bumi tersendiri itu asing porsinya masih besar teman-teman untuk di saham Bumi. Makanya hati-hati. Jadi selama 1 minggu ke depan, sekitar Senin dan Selasa kita lihat dulu pergerakannya. Kalau dia masih bertahan di sini, masih ada akumulasi ya. Ini masih bisa ke harga 178 dan kita masih bisa berpotensi mengharapkan kenaikannya itu sekitar 13% sampai 23 dan 32%. Nah, itu untuk targeting di saham Bumi. Tapi kalau misalnya dia buat turun lagi dan di bawah ini dia juga mulai ada akumulasi, ya itu lebih better teman-teman. Kalau bisa berharap lagi ke harga hari ini pun kita bisa profit sekitar 31%. Nah, itu untuk di saham Bumi. Karena kalau saya lihat di sini kan udah mulai ada buangan ya di hari Kamis kemarin ya. Jadi kita lebih aware lagi lah ya. Nah, itu untuk di saham Bumi. Lalu kita cek ke saham yang kedua yaitu ada saham WIRG. Yang mana hari ini tidak ada pergerakan naik ataupun turun, artinya ini masih close-nya itu masih sama seperti yang kemarin. Kalau kita lihat dari asing, ternyata di sini di hari Kamis kemarin ada akumulasi. Hari Rabu akumulasi, hari Kamis ada akumulasi walaupun kecil sekitar 4 juta dan ya hari Rabu ini justru ada buangan besar 18 juta. Berarti ini setelah mereka taking profit, mereka kembali nyicil lagi untuk di saham WIRG. Jadi mari kita lihat bagaimana kondisi saham WIRG. Nah, kalau kita lihat di hari Selasa kemarin, ya, justru ketika mereka ini mengalami akumulasi, ini harganya turun. Kenapa? Karena domestik udah mulai buang barang. Yang artinya WIRG ini masih didominasi oleh kekuatan domestik. Ya, kalau nggak percaya, mari kita lihat lah ya. Untuk WIRG-nya sendiri, kita bisa lihat di bawah ini ya. Nah, ini ya kan, domestik nih masih menguasai pergerakannya ini. Dia 56, 55, di sini 13 sama 13. Oke. Oh, kalau ada gini gimana sih Bang WRG? Tentunya ini kan WRG udah saya bikin dulu prediksinya itu di 21 Juli sama 18 lah. Di sini saya udah aware nih kalau saham WRG ini masih bisa mengalami pantulannya. Dia langsung lanjut kenaikannya itu ketika dia udah menembus di 95 atau dia koreksi dulu ke 88. Intinya teman-teman udah mulai bisa taking profitnya itu di mana di 111 waktu itu. Nah, kalau udah seperti ini sebenarnya kan udah menyentuh dia punya area supportnya. Kenapa di hari Kamis sama hari Rabu mereka udah mulai akumulasi? Karena di sini kita bisa lihat ya untuk di saham WRG-nya ini udah kembali menyentuh dia punya area supportnya di mana di 130 ini hingga di 126. Potensially seandainya ini saham WIRG masih sesuai skemanya kita nih, bisa jadi dia di sini bakalan bikin base dulu atau sedikit dia bikin liquidity, baru dia nanti bikin base dan dia bisa melanjutkan kenaikannya kembali ke harga 159. Kemungkinannya seperti itu. Jadi entry low lah. Kalau misalnya dia jatuh pun dia bikin fake out liquidity, ke sini masih bisa nih di harga 115 ya teman-teman ya. Ya. Nah, kira-kira seperti ini untuk di saham WIRG. So, berarti untuk di saham Bumi, teman-teman cek flow lagi ya. Bagaimana nanti di hari Jumat ini close, Senin Selasa bagaimana, data NFP nanti malam itu seperti apa? Kita lihat ya, economic. Nah, kita lihat dulu nih data NFP nanti bagaimana karena itu flow asing tuh benar-benar bisa ngebantu untuk pergerakan di sahamnya kita. Nah, nanti ini malam USD nih ya, kita bisa lihat kok nggak jumpa pula di sini ya. Coba di data saya satu lagi nih. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman ya. Jadi intinya Senin sama Selasa nanti kita lihat lagi flow itu seperti apa. Ini kok jelek nih jaringan saya nih. Oke, untuk today di hari Jumat S&P saham. Nah, mana nih NFP nih kok hilang pula nih?
Hah, kok hilang dia teman-teman ya? NFP, Consumers, PM. Aish. Thursday, Friday. Alah, hilang pula dia. Pokoknya ke data untuk malam ini masih ada yang masih em, brutal ya teman-teman ya, kayak SME Manufacturing tadi. Kan ini saya heran kok NFP kok tiba-tiba hilang nih. Apakah dirubah jadwalnya? Tapi intinya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk WRG masih sama polanya seperti ini. Jadi kalau misalnya di base ini ada akumulasi pelan-pelan lagi dari asing, ya kemungkinan besar ya bakalin cepet nih. Tapi reactionnya kemungkinan nih masih bisa dibawa turun dulu nih ke bawah ini, baru dilanjutin kenaikannya seperti ini. Begitu juga di saham bumi yang potensial dia masih bisa melanjutkan kenaikannya. Jadi saya bilang tadi di grup teman-teman udah mulai bisa untuk di saham bumi taking profit sebagian ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk di saham bumi dan WIRG. Kalau WIRG pun kalau kita kejemput di sini ya sekitar 37% tuh. Lumayan gede itu ya. Itu udah gede tuh kalau misalnya masuk kita 10 juta kita udah dapat sekitar 3 jutaan gitu. Oke, teman-teman, ya. So, sampai di sini dulu. Jadi bagi teman-teman yang pengen join di grup Trade with Iqbal yang mendapatkan informasi sampai 24 jam, mendapatkan teman-teman ngobrol dan beberapa sinyal yang gratis. Kalau misalnya saya udah taking profit, saya baru nge-share sinyal lagi nih di sini ya, karena kalau terlalu banyak nanti kebingungan. Tapi saya lihat dulu lah kemungkinan nanti di satu minggu saya mungkin ada sekitar dua ya, 2 atau 3 kali bakalan rutin ngirim sinyal gratis lah ya. Nanti lihat kondisinya dulu seperti apa. Kemungkinan dua lah dalam satu minggu. So yang pengen join di grup Trade with Iqbal, simpel saja, teman-teman langsung bisa join dengan klik di link deskripsi video sayanya ini, maupun dengan klik di link bio YouTube-nya saya ini, oke? Jadi jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bel loncengnya, dan jika nanti ada request apapun itu dan ucapan apapun, nanti teman-teman bisa langsung bantu di kolom komentarnya di saya ini ya, oke? Terima kasih. Sampai jumpa nanti di hari Minggu ya, kisaran jam 7 malam. Saya bakalan live stream lagi di YouTube. Jadi teman-teman di situ yang pengen Q&A, teman-teman yang pengen dapat insight, terus teman-teman yang pengen dapat informasi update untuk di minggu depan, dan juga teman-teman yang ingin request analisa sahamnya apa nih ya, yang udah 200 views ini, nanti teman-teman langsung bisa join di live streamnya kita. Saya udah bilang juga tadi di grup chat Iqbal bahwa nanti di hari Minggu nih teman-teman bisa request sahamnya ya, satu orang satu gitu. Oke, sampai jumpa dan seperti biasa salam gacor.